Kebahagiaan tengah dirasakan artis dan anggota Dewan Vena Melinda dan kedua buah hatinya Verrell Bramasta dan Athala. Pasalnya sejak mengadopsi putri kecil yang dibuang di dalam toilet di Ciputat, Tangerang Selatan pada tanggal 14 September 2016 lalu, suasana di dalam rumah pun berubah drastis. Dan kemarin, pasca 40 hari mengadopsi bayi kecil yang telah diberi nama Fania Atabina, Vena Melinda pun menggelar akikah di kediamannya. Seperti apa suasana bahagia saat Vena menggendong putri kecil yang diadopsinya, kemudian menjalani prosesi akikah. Saya bukan ibu biologis, tapi saya merasa saya punya anak. Saya merasa tiap malam saya rela tidak tidur. Saya tidak ingin mempercayakan kepada suster. Saya ingin merawat Fania sendiri. Ajaib, saya tidak pernah merencanakan. Kalau saya nggak ngerti ya, bukan mengadopsi, tapi istilahnya memuliakan atau merawat atau mendidik anak. Tapi semua ini jalan Tuhan. Sejak hadirnya Fania Atabina di dalam rumah, kebahagiaan bukan hanya dirasakan oleh Vena. Verrell Bramasta, putra sulung Vena dari pernikahannya dengan Ivan Fadila, juga menemukan sumber kebahagiaan sendiri ketika pulang syuting. Dan lihatlah seperti apa kebahagiaan Verrell ketika menggendong Fania, di mana Fania pun tidur nyenyak di dalam pelukannya. Nah pemirsa, ini adik aku, Fania namanya. Dia hari ini pas 40 hari. Jadi lihatnya dia lucu banget, mukanya lagi tidur. Sih dia kalau senyum manis banget, ada lesung pipitnya. Iya, lagi tidur. Iya nggak tahu kalau setiap kali gue gendong pasti tidur mulu. Nggak tahu kenapa. Jadi padahal pinginnya main gitu kan, pingin ngeliat dia ketawa. Cuman kalau ini dia tidur mulu. Ini tadinya Fania nih cuman 1,7 kilo. Sekarang udah 3,2 ya, 3,2 kilo. Udah gemuk sekarang pipi. Lucu banget sih gemuk tuh. Soalnya dia prematur juga kan 7 bulan. Jadi kecil. Lahir prematur dan dibuang oleh orang tuanya sendiri ketika masih berusia 1 hari di sebuah toilet. Kini Fania Atabina dapat merasakan pelukan hangat dan kasih sayang dari keluarga yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Apalagi sejak dulu keluarga Vena memang telah lama mendambakan hadirnya seorang anak perempuan di dalam keluarga. Lalu apa yang membuat Vena Melinda bergetar suaranya ketika mengisahkan tentang Fania? Benarkah anggota dewan ini menangis haru? Niat baik, pasti Allah memberikan jalan. Meskipun memang banyak sekali kendala karena memang saya single parent, tapi tidak menyurutkan keinginan saya untuk mengasuh Fania karena dialah anak yang memang selama ini saya inginkan, yaitu anak perempuan sebagai adiknya Athala. Terima kasih juga kepada Verrell yang gak bisa hadir karena syuting. Athala yang memberikan Mama izin untuk bisa menandatangani surat bahwa anak-anak Mama setuju Mama untuk mengasuh Fania hingga dia dewasa. Dan alhamdulillah Verrell dan Athala tiap hari menyayangi Fania seperti adiknya sendiri. Tidak pernah Verrell sepulang dari syuting ngetok kamar saya untuk bermain sebentar sama Fania, dan begitupun Athala tiap pulang sekolah selalu untuk mencari Fania. Iya, yang awalnya gue nggak pernah gendong, nggak pernah ini, cuman ngeliat dia lama-lama sayang juga gitu. Jadi sayang banget sama dia kayak adik sendiri. Jadi ya gue coba belajar gendong, belajar minumin susu. Terus yang gue belum bisa tuh kalau dia habis minum susu kan harus ditepok-tepok. Iya, itu belum bisa. Jadi makanya ini kalau tidur gini berjam-jam bisa. Belum. Ya seneng banget sih karena emang gue suka sama anak kecil dan emang kepingin banget punya adik cewek sebenarnya dari dulu. Dan sekarang ada Fania ya. Fania mau ngomong apa? Fania nggak mau ngomong. Fania nggak mau ngomong. Aku masih bobo. 40 hari merawat Fania, hak asuh anak memang belum sepenuhnya jatuh ke tangan Vena Melinda. Namun dengan usaha yang kuat, Vena Melinda dan Verrell serta Athala berharap hak asuh segera dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Hal itu karena proses pertumbuhan Fania yang baik dalam perawatan Vena Melinda. Namun terkait Fania Atabina sebagai putri yang diduga tak diharapkan orang tua kandungnya, seperti apa sebenarnya kisah sedih ketika Fania ditinggalkan di dalam sebuah toilet di saat baru berumur 1 hari?
Lalu apa yang menggerakkan hati Vena Melinda untuk mengadopsi putri yang lucu dan manis itu? Ya jadi diceritain sama mama itu Fania ditemukannya tuh di sebuah kamar mandi di masjid dan kondisinya tuh dibalut gitu sama jaket ibunya dan ari-arinya tuh masih nempel, jadi ditaruh di ujung deket pintu. Dan untungnya itu pas maghrib dia lagi nangis dan ditemukan sama penjaga masjid itu. Karena kalau enggak kan bisa aja kalau dia misalnya kena air kedinginan atau misalnya udah malam hari gimana kan kita nggak tahu binatang yang lewat atau apa kan, kasihan. Enggak, kebetulan setelah itu Fania dibawa ke rumah sakit. Terus karena di rumah sakit itu sempat katanya nggak bisa ngerawat Fania karena nggak ada yang biayain, akhirnya masuk ke berita dan mama ngeliat dari berita. Saya tidak melihat fotonya, saya tidak tahu seperti apa Fania, dan saya hanya ingin melihat Fania. Dan akhirnya alhamdulillah Senin 2 hari sebelumnya saya bisa bertemu dengan Fania, dan detik itu juga pada saat saya melihat Fania di inkubator, saya merasa sayalah yang diberikan tanggung jawab untuk bisa mendidik dan merawat Fania hingga dia besar. Ya seneng lah karena itu hal yang sangat mulia yang dilakukan mama, dan seneng juga bisa punya adik perempuan akhirnya sekarang. Meninggalkan kisah Fania, putri kecil yang kini diadopsi Vena Melinda, seperti apa kisah Felicia Angelista dan Hito yang juga sayang pada anak-anak kecil? Benarkah tiap kali bersama anak kecil selalu muncul keinginan di hati Felicia untuk segera menikah? Lantas, akankah Hito menjawab keinginan Feli untuk segera menikah dan memiliki anak? Simak sesaat lagi hanya di Intense.